Honorer R2 dan R3 yang telah lama mengabdi, kini menanti kepastian. DPR RI mendesak Menteri Dalam Negeri untuk segera mempercepat pengangkat mereka menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para tenaga honorer serta memperkuat reformasi birokrasi di Indonesia. Namun, bagaimana respon pemerintah terhadap desakan ini? Simak informasi selengkapnya di sini. Pemerintah terus berupaya mencari solusi terbaik bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Baru-baru ini, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI mengeluarkan surat resmi yang ditujukan langsung kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang mana surat yang dikeluarkan pada tanggal 11 Februari 2025 tersebut menyoroti percepatan optimalisasi formasi tenaga honorer dengan status R2 dan R3 agar dapat segera diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikan oleh Forum Pegawai Non-ASN seluruh Indonesia. Forum tersebut telah melakukan audiensi dengan DPR RI pada tanggal 23 Januari 2025. Aspirasi ini menegaskan pentingnya penyelesaian status tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi P3K tahap 1 tahun 2024 dan mendapatkan status R2 serta R3. Dalam surat tersebut, DPR RI menekankan 3 poin utama yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri. Poin pertama adalah percepatan optimalisasi formasi tenaga honorer R2 dan R3 agar dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu tanpa mempertimbangkan pendidikan profesi serta tanpa harus menunggu penyelesaian seleksi. Tahap 2. DPR RI menilai bahwa proses ini harus segera dilakukan agar tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi tahap 1 tidak perlu menunggu terlalu lama. Poin kedua dalam surat tersebut berkaitan dengan kebijakan anggaran di tingkat daerah. DPR RI meminta adanya kelonggaran terhadap daerah dalam hal pembatasan anggaran belanja pegawai yang selama ini tidak boleh melebihi 30% dari total anggaran daerah. Karena pembatasan anggaran ini dinilai menjadi hambatan bagi pemerintah daerah dalam mengusulkan formasi P3K. Oleh karena itu, DPR RI mendorong pemerintah pusat untuk memberikan fleksibilitas bagi daerah agar lebih leluasa dalam mengelola anggaran untuk kebutuhan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K penuh waktu. Selanjutnya, untuk poin ketiga yang menjadi perhatian DPR RI adalah usulan agar anggaran gaji tenaga P3K tidak dibebankan sepenuhnya kepada daerah. Saat ini, banyak daerah yang mengalami kendala dalam membiayai honor P3K karena keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. DPR RI menyarankan agar pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mengambil alih sebagian anggaran untuk honor P3K sehingga tidak sepenuhnya menjadi beban pemerintah daerah. Surat tersebut juga menekankan pentingnya peran Menteri Dalam Negeri dalam mengambil langkah-langkah strategis guna mendukung kebijakan ini. Salah satu langkah yang diusulkan adalah mendorong para kepala daerah untuk segera menyusun dan mengusulkan formasi P3K ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB. Dengan adanya langkah ini, diharapkan pemerintah pusat dapat mempercepat proses pengangkatan tenaga honorer R2 dan R3 menjadi P3K penuh waktu. Selain itu, DPR RI juga menegaskan bahwa penataan tenaga honorer harus mengacu pada Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, khususnya Pasal 86
yang mengatur tentang penyelesaian status honorer. Hal ini dimaksudkan agar setiap tenaga honorer yang memenuhi kriteria dapat memperoleh kejelasan status dan tidak mengalami ketidakpastian yang berlarut-larut. Kebijakan ini disambut baik oleh para tenaga honorer yang telah lama menunggu kejelasan nasib mereka. Banyak tenaga honorer yang merasa terbantu dengan adanya desakan dari DPR RI kepada Menteri Dalam Negeri agar mereka segera diangkat menjadi P3K penuh waktu, tanpa harus melalui proses seleksi tambahan yang memakan waktu. Di sisi lain, para kepala daerah juga menyambut baik usulan DPR RI terkait kelonggaran anggaran belanja pegawai. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih fleksibel dalam mengelola anggaran mereka tanpa khawatir terbentur regulasi yang membatasi belanja pegawai. Tidak hanya itu, DPR juga mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pos anggaran honor P3K juga dianggap sebagai langkah solutif. Jika usulan ini diterapkan, maka daerah-daerah dengan keterbatasan anggaran tidak perlu khawatir dalam membayar gaji P3K, sehingga proses pengangkatan tenaga honorer dapat berjalan lebih lancar. Para tenaga honorer yang berstatus R2 dan R3 kini menantikan respons dari Menteri Dalam Negeri terkait surat yang telah dikeluarkan oleh DPR RI ini. Mereka berharap agar pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret guna merealisasikan pengangkatan mereka menjadi P3K penuh waktu dalam waktu dekat. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi tenaga honorer, surat DPR RI ini menjadi harapan baru bagi mereka. Dengan adanya dukungan dari DPR RI, para tenaga honorer optimis bahwa status mereka akan segera berubah menjadi lebih baik. Selain itu, DPR RI juga berharap agar Kementerian Dalam Negeri dapat bersinergi dengan Kemenpan RB dalam mencari solusi terbaik bagi tenaga honorer. Dengan adanya koordinasi yang baik antara kedua kementerian ini, diharapkan percepatan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K penuh waktu dapat segera terrealisasi. Percepatan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K penuh waktu juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kini, semua pihak menantikan langkah selanjutnya dari pemerintah dalam menanggapi usulan ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir, Sobat Portal kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru seputar P3K dan ASN. Tinggalkan komentar kalau ada pertanyaan atau pendapat, kami akan senang mendengarnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat, dan semoga sukses selalu.